Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini Bapak Ibu saya akan memberikan renungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya beri tema renungan di balik bencana. Seperti kita ketahui bahwa saat ini sedang ada berita trending, berita topik yang di seluruh media di dunia ini menyoroti, yaitu tentang meletusnya Gunung La Palma di Pulau Kanari di Spanyol. Siapa yang pernah mendengar berita ini angkat tangan? Wah, ada yang belum tahu ya saudara? Benar, ada yang belum tahu. Waduh, saudara ketinggalan berita dah kalau begitu. Ya, jadi saya kasih tahu ya, saat ini di Spanyol itu ada gunung yang namanya Gunung La Palma. Nah, gunung ini meletus, saudara-saudara, dan banyak rumah-rumah mewah yang terkubur lahar panas ribuan derajat Celcius. Kemudian juga awan beracun, debu vulkanik. Ada lebih 6.000 orang diungsikan. Kalau saya lihat situasinya itu sangat bagus, saudara-saudara. Artinya begini, itu daerah itu sangat indah sekali. Namanya saja pegunungan, kalau di luar negeri itu sangat bagus, saudara-saudara. Tetapi pada saat ini lahar panas itu terus dikeluarkan dari perut bumi sehingga menyala merah padam menggerus apapun yang dilewati. Apakah itu rumah, gereja, atau kolam renang, apa saja tumbuh-tumbuhan semua tergerus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya lihat bahwa kondisi yang seperti ini, ada baiknya kita merenung. Ada apa di balik bencana ini? Atau kita bisa merenung untuk merefleksi diri di hadapan Bapa Yahweh. Apa yang bisa kita renungkan dengan bencana yang sangat mengerikan ini? Saya tidak tahu berapa korban jiwa. Sepertinya tidak ada korban, saudara, karena saya lihat dari kemarin hanya orang diceritakan mengungsi-mengungsi saja. Tetapi kalau saudara lihat ketika lahar itu keluar, itu sangat mengerikan. Di mana-mana itu warna merah padam seperti lautan api, saudara-saudara. Nah, saya bisa merenungkan beberapa poin yang saya rasa perlu saya bagikan untuk saudara berkenaan dengan bencana alam yang sangat dahsyat ini. Yang pertama adalah banyak orang-orang yang tadinya tidak saling mengenal, akhirnya bisa menjadi sahabat. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena satu penderitaan. Nah, dari poin yang pertama ini, kita perlu bertanya pada diri kita. Apakah kita bisa merasakan persahabatan itu hanya kalau ada bencana? Saya lihat di banyak tempat di Indonesia, gereja gontok-gontokan satu dengan yang lain. Tapi begitu orang-orang Kristen mengalami aniaya, mereka bersatu. Apakah persatuan itu harus dimulai dari sebuah bencana? Apakah persahabatan itu harus dimulai dengan sebuah bencana? Lalu orang merasa, ya karena kita senasib. Atau kita berpikir, tidak perlu kita melihat bencana atau mengalami, tetapi kita memiliki jiwa persahabatan yang tinggi.
Ini poin yang pertama yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Saya berulang kali mengatakan, kalau saudara punya satu musuh saja, itu sudah terlalu banyak. Tetapi kalau saudara punya 1000 sahabat, itu masih kurang, saudara-saudara. Jadi, poin yang pertama ini, ayo buat sebuah pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Benarkah aku ini memiliki jiwa persahabatan yang tinggi terhadap orang lain? Ataukah harus diawali dengan sebuah bencana, baru ketika kita satu nasib, kita merasakan, wah, kita sama-sama dalam penderitaan nih, ya kita berkawan. Saya rasa tidak bisa seperti itu, saudara. Yesua bahkan mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki kasih di dalam diri kita. Kedatangan Tuhan sudah hampir. Bagaimana jikalau di dalam diri kita tidak ada kasih? Yang ada bukan persahabatan, tetapi kepahitan hati. Saya khawatir saudara bisa ketinggalan. Karena kalau saya melihat dari nilai energi, itu kata khawatir, takut, cemas, kemarahan, kepahitan, kejengkelan, itu nilainya sangat rendah sekali. Kalau saudara mempraktekkan hukum Loa pun, jikalau masih ada energi yang seperti itu, saya jamin Anda pasti gagal. Ini poin yang pertama. Sekarang yang kedua. Bencana itu tidak pernah ada di pikiran mereka. Yang mereka pikir, aku hidup di tempat yang indah. Tetapi, siap tidak siap, harus siap menerima keputusan bahwa ini adalah suatu kenyataan bahwa sekali waktu manusia harus menghadap Tuhan. Saya bisa bayangkan bagaimana jika sampai terjadi korban lahar panas itu, saudara. Siapkah kita untuk melihat bahwa sebenarnya ada yang disebut kita miliki itu hanyalah titipan belaka. Sekali waktu kelak kita harus tinggalkan semua. Saya melihat bagaimana ketika lahar itu turun dengan warna merah padam yang begitu mengerikan. Dia bergerak terus turun dengan kecepatan yang luar biasa. Dan di situ saya lihat di bawah ada banyak sekali rumah-rumah yang bagus, rumah-rumah mewah, ada gereja, semua digerus habis. Sampai menara gereja pun roboh ke bawah. Cepat atau lambat, suka tidak suka, apa yang ada di dalam diri kita harus rela kita lepaskan. Tetapi Bapak Ibu, apapun yang harus kita lepaskan, selama di dalam diri kita itu ada Tuhan, saudara tidak akan mengalami sesuatu yang membuat hati saudara jadi syok luar biasa. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu, ketika dulu sekali pernah terjadi anti Tionghoa di Indonesia, saudara. Saya pernah mendengar ada seorang gembala yang jemaatnya itu kaya raya. Pada waktu rumah-rumah dilemparin batu, rumah-rumah digedor, dia sudah siapkan barang-barang seperti kalung, giwang, berlian, semua ditaruh di dalam stoples, ditaruh di meja. Dia berpikir, kalau nanti para perusuh itu masuk dan mendobrak pintu rumah ini, maka saya akan lari ke belakang. Saya akan ambil barang-barang ini. Dan jikalau rumah saya harus dibakar dengan barang ini, maka saya bisa bangun kembali.
Dan betul saudara, suara kerusuhan semakin lama semakin mendekat. Dan pada saat dia mengalami ketakutan yang luar biasa, suara gaduh orang yang ada di luar, dia cepat-cepat lari dan mengambil stoples itu. Dia berpikir, aku aman sekarang, aku lari ke belakang. Dan apa yang terjadi? Begitu suasana sudah tenang kembali, saat dia mau buka stoplesnya, ternyata yang dia bawa adalah permen, saudara-saudara. Dia mengalami syok luar biasa. Harta yang sudah dipersiapkan justru ditinggal, yang diambil adalah stoples permen. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Dia syok berat, sampai harus berurusan dengan rumah sakit jiwa. Itulah jikalau kita mengalami kemelekatan dengan harta benda, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, bencana Gunung La Palma ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa manusia itu sekali waktu harus melepaskan apa yang kita miliki. Setidak-tidaknya ketika Tuhan memanggil kita, maka apa yang kita miliki harus kita serahkan ke generasi di bawah kita. Apakah itu kekayaan? Apakah itu nama baik? Masih bagus kalau punya nama baik. Kalau namanya buruk, saudara, akan sangat mengerikan sekali. Akan menjadi bahan olokan. Titel saudara pun tidak akan ada artinya. Sekalipun engkau memiliki titel profesor, tapi ketika saudara meninggal, titelnya berubah menjadi jenazah atau almarhum. Misalnya saya punya titel Profesor Dr. Lukas Sutrisno. Wah, keren ya Bapak Ibu. Tapi ketika saya mati, orang akan bertanya, jenazahnya Pak Lukas ada di mana? Iya, betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada itu bilang, jenazahnya Profesor Dr. Lukas Sutrisno di mana? Nggak ada. Gelar itu lenyap, saudara. Apa yang saudara miliki pun harus ditinggalkan. Apakah saudara akan bawa, kalau saudara kaya raya membawa emas berlian sampai ke Samayin? Tidak bisa, saudara. Kalau seandainya bisa, seandainya Tuhan akan berkata, kamu masuk ke sini nggak boleh bawa sampah ya, bawa keluar. Karena kekayaan Samayin itu sangat dahsyat. Kekayaan dunia itu di mata Tuhan hanya sampah, saudara. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, kita harus selalu siap, kapanpun kita harus meninggalkan tempat ini. Yang ketiga, apa yang bisa kita renungkan di balik bencana Gunung La Palma ini? Yaitu ketika kita menyadari bahwa bencana itu datang ya, ketika lahar itu turun, atau sebutlah yang sering kita lihat seperti tsunami di Aceh, itu kan kita mungkin sudah hafal ya, bahkan sudah ngerti bagaimana gerakan air itu sangat mengerikan. Ketika gelombang itu tiba, harus menyadari bahwa manusia itu terlalu kecil. Apalagi kalau kita ingat dulu ketika terjadi tsunami di Aceh. Orang yang bercerita ketika saya ada di air itu, jangan saudara pikir gampang, oh tidak saudara. Karena air itu dia membawa banyak barang. Ada mobil, ada kawat berduri, ada kayu, ada paku dan sebagainya. Banyak orang yang mati terhimpit barang, saudara-saudara. Ada besi-besi beton, perabotan rumah tangga yang secara tiba-tiba datang untuk menghimpitnya. Nah, di sini kita bisa merenungkan, milikilah hubungan dengan Bapa Yahweh, karena saat alam itu mengamuk,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersahabatlah dengan alam. Kita sering melihat bagaimana alam semesta ini, ya, alam yang ada, ekosistem dirusak oleh manusia. Hutan-hutan digunduli, ya. Bahkan kemarin saya lihat ada ikan lumba-lumba begitu banyak sekali dibantai habis, saudara. Padahal ikan ini adalah banyak menolong manusia. Ini sangat mengerikan sekali, Bapak Ibu. Nah, inilah kondisi dan keadaan yang ada di zaman sekarang ini. Sekarang yang keempat, saudara. Apa yang bisa kita renungkan di balik bencana ini? Yang keempat adalah saat kehilangan segalanya. Perhatian manusia itu begitu kental sekali. Identitas, makanan, pakaian, dan lain-lain semua hilang. Tetapi ketika dia mendapat senyuman dari orang lain saja, itu sesuatu yang sangat berharga. Melebihi segala harta di dunia. Pernah saya melihat wawancara Oprah Winfrey terhadap seseorang korban bencana tsunami. Dia ditanya, apa yang paling membahagiakan di saat kamu mengalami bencana seperti itu? Dia katakan, saat ada orang yang memberikan senyuman bagi kami, itu sudah merupakan support batin yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, hanya sebuah senyuman ternyata bisa mendongkrak semangat seseorang. Dan kita tentu tahu senyuman itu adalah energi positif. Lalu, pernahkah kita menyadari kalau sebuah senyuman itu sangat berharga bagi orang lain? Bisakah kita memberikan senyuman kepada saudara-saudara kita? Ataukah wajah kita ditekuk, wajah kita cemberut, atau kita bisa memberikan senyuman kepada orang lain sebagai tanda persahabatan? Karena senyuman itu menurut hukum supranatural itu bisa membuat aura manusia itu menjadi cerah, Bapak Ibu. Yang tentunya kalau auranya cerah akan dapat menarik dan mendatangkan rezeki yang banyak. Jadi saudara harus banyak tersenyum. Amin. Tapi asal jangan senyum sendiri, saudara. Ya, itu tidak boleh. Kecuali kalau saudara memang ada visi. Misalnya, saudara menghadap kaca, saudara memberikan senyuman dan berbicara kepada orang yang ada di kaca itu. Kau orang hebat. Itu lain, Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ya nggak usah senyum. Tapi kalau ada saudara-saudara kita, berikanlah senyuman. Mereka akan merasakan jiwa persahabatan dari kita semua. Amin. Sekarang yang kelima, saudara. Apa yang bisa kita renungkan di balik bencana ini? Yang kelima adalah yang paling menyenangkan bagi orang yang terkena bencana adalah saat datangnya reporter TV. Dia berharap untuk semua orang tahu kondisi yang dia alami. Nah, ini pun sebenarnya yang terjadi kalau ada orang masuk neraka. Coba saudara bayangkan, seandainya saja ada orang yang masuk neraka diwawancarai, mau nggak kamu keluar dari sini? Pasti dia akan berkata, aku mau hari ini juga. Mau nggak engkau bertobat terima Bapa Yahweh? Kira-kira mau nggak saudara? Mau. Yang tadinya ngeyel, berkeras hati, ya, yang mengatakan Yahweh sesat, Yesua sesat, mereka pasti akan tunduk tersungkur di bawah kakinya. Sama seperti ketika orang ada dalam bencana, ketika ada reporter TV, wah, mereka
sukacita karena dia ingin supaya nasib yang dia alami itu bisa dilihat oleh banyak orang dan orang bisa ikut memberikan bantuan. Begitu juga saudara-saudara, sekali lagi kalau orang yang ada di dalam neraka, ketika ada reporter yang masuk ke situ misalnya, mau nggak kamu jadi penginjil? Kira-kira mau saudara? Pasti mau saudara. Nah oleh karena itulah di dalam penderitaan kita ingin semua orang tahu. Tetapi terkadang harapan kepada manusia itu sangat mengecewakan. Kalau saudara ingin agar harapanmu tidak akan pernah kecewa, maka andalkanlah harapanmu hanya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesus Wahamasia, saudara pasti tidak akan pernah kecewa. Karena dia adalah sang pencipta sendiri yang turun ke dalam dunia ini dan merefleksikan kasihnya yang paling dalam kepada manusia. Sehingga kita yang seharusnya binasa pun akhirnya kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Bapa Yahweh. Sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara paham? Kita lihat renungan kita yang keenam. Orang-orang yang hidup itu baru menyadari dan menghargai karya-karya mereka yang sangat berharga, yang sebelumnya tidak pernah ada di benak mereka. Saudara tahu Spanyol itu sangat terkenal di seninya, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika gunung itu memuntahkan lahar, semua keindahan lenyap semuanya. Dan orang baru menyadari, aduh, karyaku yang indah sekarang harus dilalap oleh lahar panas. Semua meleleh, nggak ada harganya lagi, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, tinggalkan momen-momen selama saudara hidup di dunia ini. Sebelum momen penting itu meninggalkanmu, berkaryalah untuk Tuhan. Mumpung kita masih punya kesempatan, ayo kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sebenarnya karya apakah yang sudah aku persembahkan untuk Bapa Yahweh? Ini penting Bapak Ibu. Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau kita tidak pernah berkarya untuk Tuhan? Jadilah history maker, pembuat sejarah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh perlu bertanya dengan sebuah pertanyaan kecil. Tuhan, selama aku sudah percaya kepadamu, apa yang bisa dan sudah aku berikan kepadamu? Tapi saya beritahu, ada sesuatu yang paling menyenangkan bagi Bapa Yahweh, yaitu kalau saudara bisa mempersembahkan jiwa-jiwa untuk Dia. Jadi saudara harus terus memberitakan kebenaran tentang nama besar, nama kudus Tuhan kita. Dan semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan selama kita di dalam dunia ini. Sehingga ketika sekali waktu kelak kita mati, kita bisa meninggalkan jejak kita di bumi ini. Oh, ini loh buatannya si A, ini loh buatannya si B, ini semua saudara-saudara. Jadi selama di dunia ini, ayo kita berkarya semaksimal mungkin untuk Tuhan. Sekarang renungan yang ketujuh. Apa yang harus kita renungkan? Saudara yang terkasih, tidak semua orang siap menghadapi bencana alam seperti Gunung La Palma ini. Tidak semua orang siap. Sehingga peristiwa muntahnya lahar panas ini mendatangkan trauma berat di mana-mana. Bahkan
bisa berbulan-bulan, karena setiap kali memejamkan mata, dia ingat bagaimana rumahnya yang bagus digerus oleh lahar panas itu. Sehingga yang muncul adalah pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat yang ada di mana-mana. Kalau itu ada korban manusia. Kalau tidak, paling rumahnya sendiri. Ketika dia lihat, itulah rumah tempat aku biasa beristirahat. Rumah yang menjadi rumah idaman. Sekarang ditutup total oleh lahar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu bahwa apa yang tadinya menjadi indah, ketika sekali waktu alam itu ngamuk, sesuatu yang nampaknya indah itu hanya menjadi puing-puing belaka dan ibarat onggoan sampah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh selalu memandang kepada kemuliaan Tuhan. Dialah wajah yang indah yang harus selalu kita pandang setiap saat. Yang kedelapan, saudara. Saya melihat Spanyol adalah negara yang cukup indah pemandangannya. Walaupun tidak seindah Swiss, ya. Saya ke Spanyol pernah, ke Swiss juga pernah. Kalau saya perbandingkan, Spanyol itu indah. Tetapi memang masih kalah dengan Swiss, saudara. Tetapi meletusnya Gunung La Palma ini yang kita lihat di sini hanya api menyala di mana-mana. Apa saja yang dilewati pasti terbakar dan rumah-rumah pada roboh. Saya bayangkan bagaimana mengerikannya suasana di neraka jikalau kita gagal dalam iman. Pertahankan imanmu, saudara. Karena sebentar lagi Yesua HaMasiah, sang mempelai pria kita, akan datang menjemput kita. Pertahankan. Jangan sampai saudara menerima tanda bilangan binatang itu. Ingat baik-baik, saudara. Ini pesan saya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus lebih taat dan takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Pertahankan iman saudara. Ya, jadi kalau kita melihat, membayangkan betapa mengerikannya neraka, saudara lihat saja itu muntahan lahar Gunung La Palma, saudara. Jadi pertahankan iman. Ingat, ketika sampai kita gagal dalam iman, kita masuk neraka, di situ bukan 1-2 tahun, bukan 5-10 juta tahun, bahkan bukan 20 triliun tahun, tidak. Tetapi kitab suci mengatakan selama-lamanya. Nggak akan ada perpindahan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, poinnya sekarang adalah saat ini. Jangan sampai saat kita mati, ternyata kita masuk ke dalam neraka yang kekal. Sekarang yang ke-9. Bencana ini membuat pengungsian besar-besaran. Saya sempat mencatat semalam, ada sekitar 6.000 orang tidak lagi bisa menikmati rumah yang indah dan udara yang sejuk. Semua mencari tempat yang aman. Karena daerah situ sudah diliputi oleh asap atau awan beracun, saudara-saudara. Ya, namanya juga letusan gunung. Pasti banyak mengeluarkan partikel-partikel apapun. Dan saya katakan dalam renungan ini, dunia itu tidak ada tempat yang aman, saudara. Saudara mungkin bercita-cita, aku akan punya rumah yang indah di pegunungan. Ternyata gunungnya meletus. Saudara pikir, aku ingin punya rumah yang indah dekat pantai, ada tsunami. Mungkin saudara berpikir, saya ada di kota, ada gempa bumi dan sinkhole. Nggak ada tempat yang aman di dunia ini, kecuali ada dalam genggaman tangan Bapa Yahweh.
itulah tempat yang paling aman, saudara. Oleh karena itu bersyukurlah jika kita bisa terlewatkan dari bencana api yang kekal karena ada tumpahan darah Yesus HaMasiah. Jadi sekali lagi pertahankan imanmu. Apapun yang terjadi, pegang dia. Umur kita di dunia sudah tidak lama. Amin, Bapak Ibu. Nah sekarang yang terakhir. Renungan yang ke-10. Bencana ini sebenarnya untuk mengingatkan kita semua. Agar kita selalu ingat dan memiliki kemelekatan kepada Tuhan. Bahwa tujuan hidup kita itu bukan di dunia ini. Di luar sana banyak orang berebut kekuasaan. Tetapi sayang mereka lupa bahwa sebetulnya mereka harus juga mendapatkan kekuasaan di Syamair. Hanya dengan menerima Yesus HaMasiah sebagai roti kehidupan, sebagai kuasa kebangkitan, maka ketika kita menerima, kita mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Sebagai penutup, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Karena kalau tidak saya baca, nanti orang berkata, Pak Lukas itu khotbah kitab suci apa tidak? Kan biasa orang paling senang mengkritik begitu. Oke, sekarang saya baca. Gilyahna 2 atau Wahyu, pasal 2 ayat 10-11. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Jadi pesan dari ayat firman Tuhan ini tidak lain adalah setialah sampai mati. Karena dengan kita setia sampai mati, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya menutup di dalam doa, saya akan memberikan pesan, mumpung saya ingat ya, bahwa RB atau Rumah Bahagia itu masih open house sampai besok. Jadi kalau saudara mau berkunjung ke Rumah Bahagia, silahkan. Tetapi mulai Senin, siapapun saudara yang berkunjung ke sana akan diharuskan mengisi buku tamu. Paham ya Bapak Ibu? Kenapa kami lakukan seperti ini? Karena RB Rumah Bahagia itu bukan pastori. Ingat, Rumah Bahagia bukan pastori. Kalau pastori, saudara bisa dengan bebas keluar masuk, saudara mau apa silahkan. Tapi kalau RB itu bukan seperti itu. Ya, jadi saya ingin kenapa harus pakai prosedur ini agar semua penghuninya itu nyaman. Ya. Sehingga penghuni itu merasa terayomi. Saudara bayangkan kalau ada penghuni yang melihat orang keluar masuk yang tidak dikenal, dia bisa takut, saudara. Apalagi di zaman sekarang. Jadi, saya menghimbau kalau saudara yang belum melihat RB, silahkan saudara lihat. Ya, tapi selewat hari Minggu, hari Senin, berarti saudara kalau datang ke sana harus mengisi buku tamu. Ya, Bapak Ibu, mereka harus dalam perlindungan penuh, supaya sehat dan bebas dari orang-orang luar, sehingga mereka merasakan privasi hidup di RB yang disebut Rumah Bahagia. Sampai di sini paham?
Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya renungan pagi ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Oh, tidak ada pengumuman. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat kami di pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi ratso. Yair Yahweh panau eleka. Wehuneka. Amen. Ken yehi ratso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi ratso. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Amen. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam lain. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan